Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, 10 IPS 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ayu Amanda. Nama saya Rena Ariana. Nama saya Wulan Mauliasari. Kami ingin mengobservasi lidah buaya. Lidah buaya atau yang biasa disebut juga aloe vera adalah sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dan digunakan untuk penyubur rambut, kecantikan, atau penyembuh luka. Lidah buaya merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun silam karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Fakta sejarah mengatakan bahwa bangsa Mesir kuno telah mengetahui manfaat lidah buaya sebagai kesehatan sejak 1500 Masehi. Yang pertama, aloe peri. Habitatnya adalah daerah berbatu. Jenis lidah buaya yang satu ini spesies yang bervariasi, biasanya berwarna hijau, biru, bahkan sampai kemerahan, terutama pada posisi terbuka. Di jenis yang kedua, Aloe forex miller. Habitatnya biasanya di semak, mempunyai tinggi kurang lebih 1 meter. Di bagian batangnya bulat, tidak berkayu, percabangan monopodial, dan berwarna coklat. Dan di bagian daunnya tunggal, ujungnya runcing, pangkalnya tumpul, tepinya bergerigi, panjangnya 30-50 cm, lebarnya 2-5 cm, berdaging tebal, berlendir, bergetak kuning dan hijau, dan pada bagian bunganya berbentuk malai di ujung batang. Daun pelindung mempunyai panjang kurang lebih 1,5 cm. Putiknya menyembul keluar atau melekat pada pangkal kepala sari. Lalu pada bagian buahnya berbentuk kotak, panjang kurang lebih 10 cm, berkatup, berwarna hijau keputih-putihan, berbiji bulat, kecil, lalu pada bagian akarnya berserabut dan kuning kotor. Yang ketiga, jenis aloe dichotoma. Jenis ini hanya memiliki bunga saja, memiliki batang yang tingginya mencapai sekitar 500 sampai 1 meter, sehingga menjadikannya tampak cantik dan unik. Lidah buaya juga memiliki manfaat, yaitu untuk kesehatan. 1. Menyembuhkan ruam dan iritasi kulit. Ekstrak lidah buaya dipercaya mampu mengatasi gatal terkait dengan dramatis radiasi yang parah dan regenerasi kulit. 2. Mengobati luka bakar. Ketika gel lidah buaya digunakan pada luka bakar, materialnya mampu mencegah penindasan yang diinduksi oleh sinar UV. 3. Membantu sistem pencernaan. Jus lidah buaya dipercaya dapat membantu pencernaan, mengurangi pembentukan ragi, mendorong bakteri pencernaan, dan mengukur pengolahan usus. Adapun manfaat lidah buaya bagi kecantikan. 1. Untuk melembabkan kulit. Lidah buaya mengandung zat polivisida dan steva yang dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit. 2. Untuk menghaluskan permukaan kulit. Lidah buaya membantu mengangkat sel-sel kulit mati untuk digantikan dengan sel-sel kulit yang sehat. 3. Mengandung antioksida dan nutrisi bagi kulit. Vitamin yang terkandung dalam lidah buaya seperti vitamin C, E, dan E merupakan antioksidan yang mampu menangkal serangan radikal bebas akibat paparan asap dan polusi udara pada wajah. Cukup sekian laporan hasil observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belum, ini siap-siap dulu ceritanya. Lalu pada bagian buahnya Menyembuhkan ruam dan Dan komponen-komponen lainnya yang bergetah kuning, hijau di bagian ketika gel lidah buaya 2 berasal dari negara yang sangat kering, contohnya benua Afrika. Aduh, muncul. Lu gak usah gerak-gerak. Cukup sekian.
Ya mana bergaya-gaya tahu. Lagian lu mah. Dari zaman besi hingga dibudidayakan di Jazirah Mesir. Pada abad pertama, apel sudah terdaftar 6 varian. Pusat keragaman genus Malus adalah di Turki Timur. Bisa jadi pohon apel adalah tanaman pertama kali. Bahkan buahnya sendiri sudah mengalami proses penyempurnaan melalui seleksi ribuan tahun. Pohon apel hidup hingga ratusan tahun. Pohon apel adalah tanaman buah asli dari Eropa dan Asia. Bahkan saat ini buah apel sendiri sudah ditanam di seluruh dunia yang beriklim sedang. Di sini akan menjelaskan jenis-jenis buah apel. Yang pertama adalah Rome Beauty. Apel ini banyak dibudidayakan di Malang dan terkenal sebagai apel Malang. Apel Rome Beauty ini memiliki karakteristik kulit yang berwarna hijau dengan serabut merah. Rasanya agak manis dan warna dagingnya putih kehijauan. Yang kedua adalah apel hijau atau apel Australia. Ciri khasnya terletak pada warna kulit yang hijau kekuningan meskipun sudah masak. Apel ini berbentuk agak bulat dengan lekukan di ujung relatif dalam. Dan berat rata-rata setiap buah ini sekitar 175 gram. Yang ketiga adalah apel Fuji. Apel ini berwarna merah muda hampir di seluruh permukaan kulitnya. Apel ini pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1930. Dan dia adalah silangan antara Red Delicious dan Rose Janet. Yang keempat adalah apel Manalagi. Apel Manalagi mempunyai warna tetap buah hijau kekuningan meskipun sudah matang. Bentuknya agak jorong dan pangkal dan pucuknya berlekuk dalam. Apel ini berasal dari Desa Gandon, Kecamatan Batu, Malang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat buah apel. Yang pertama, kaya nutrisi, antara lain karbohidrat, serat, vitamin, potasium, dan mineral. Yang kedua, bantu turunkan berat badan. Apel dikenal kaya akan mineral dan serat. Hal ini menunjukkan membantu luruhkan lemak tubuh. Yang ketiga, baik untuk kesehatan jantung. Apel memiliki serat tinggi yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Terlebih, apel mengandung polifenol yang memberikan efek antioksidan pada tubuh. Apel memiliki senyawa flavonoid yang mempengaruhi 20% penurunan risiko stroke. Yang keempat, mencegah kanker. Senyawa dalam apel diyakini dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Efek antioksidan dan antiinflamasi pada apel mampu melawan kanker dan kematian akibat kanker. Yang kelima, melawan asma. Sifat antioksidan pada apel efektif dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Kamila Dana Setiawan. Nama saya Muhammad Arif. Nama saya Anissa Nurmaharani. Kami dari kelas 10 IPS 1 akan mengobservasikan daun. Daun adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus masuk kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Daun sempurna tersusun dari 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Pelepah daun mendudukkan daun pada batang.
Tangkai daun menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Helai daun merupakan bagian terpenting dari kebanyakan daun karena disinilah fungsi utama daun sebagai organisme fotosintetik paling dominan bekerja. Bentuk helai daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Gambaran dua dimensi daun digunakan sebagai pembeda bagi bentuk-bentuk daun. Bentuk dasar daun yaitu membulat, dengan variasi kuping, menjadi atau menjadi elips dan memanjang. Bentuk ekstrimnya bisa meruncing panjang. Perhiasan daun bermacam-macam. Permukaan daun dapat ditumbuhi oleh rambut-rambut kecil. Warna hijau daun pada daun berasal dari kandungan klorofil pada daun. Klorofil adalah senyawa pigmen yang berperan dalam menyeleksi panjang gelombang cahaya yang energinya diambil dari dalam fotosintesis. Sebenarnya daun juga memiliki pigmen lain, misalnya karoten berwarna jingga, xanthofil berwarna kuning, dan antosian berwarna merah, biru, atau ungu, tergantung derajat keasaman. Daun tua kehilangan klorofil sehingga warnanya berubah menjadi kuning atau merah. Dapat dilihat dengan jelas pada daun yang gugur. Halo, saya Kamila dan di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi daun. Yang pertama adalah fungsi utama daun, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi. Yang ketiga adalah sebagai salah satu bagian tumbuhan yang bertanggung jawab terhadap proses respirasi karena daun memiliki stomata. Yang terakhir adalah sebagai bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap CO2 dari udara. Dan sekarang saya akan menjelaskan struktur daun dari luarnya. Yang pertama ada helai daun. Helai daun ini ada berbagai macam. Ada yang tipis, ada juga yang tebal. Dan helai daun ini juga bisa dikatakan bagian yang paling penting pada daun karena disitulah terjadinya tempat fotosintesis pada tumbuhan berlangsung. Yang kedua ada tangkai daun atau petiolus. Nah, tangkai daun ini merupakan bagian yang menempel pada batang dan untuk menopang helaian daun. Yang ketiga ada pelepah daun. Pelepah daun ini memiliki fungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Ada juga struktur daun pada dalamnya. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada jaringan mesofil, yang ketiga ada berkas pembuluh angkut, dan yang terakhir adalah jaringan tambahan daun. Lalu ada juga struktur daun yaitu yang dikotil. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada kutikula, yang ketiga ada stomata, yang keempat ada mesofil, dan yang terakhir ada urat daun. Lalu selain yang dikotil juga ada struktur daun yang monokotil. Yang pertama ada epidermis, ada stomata, ada mesofil, dan ada urat daun. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi tentang ciri-ciri bentuk daun. Yang pertama adalah tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip memiliki nama ilmiah Penninervis. Tulang daun ini memiliki ciri seperti sirip ikan. Fisik dari tulang daun ini adalah memiliki satu ibu tulang yang memanjang dari pangkal ujung daun. Panjang tulang daun ini memanjang sampai ke tangkai daun. Dari ujung ibu tulang yang terdapat di daun ini keluar tulang-tulang cabang. Karena itulah bentuk wujud dari tulang daun ini mirip dengan sirip ikan. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang daun menyirip adalah seperti contoh di bawah ini adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan dan sebagainya. Berikutnya adalah tulang daun menjari. Tulang daun menjari nama ilmiahnya adalah Palminervis. Pada tipe tulang daun ini bentuk dan fisik dari tulang daun menjari mirip seperti jari manusia. Ini seperti jari manusia bukan? Tipe tulang daun menjari ini merupakan tipe tulang daun yang memperlihatkan susunan seperti jari-jari tangan. Disebut jari tangan karena susunan dari tulang daun menjari memperlihatkan dengan jelas ujung tangkai daun. Ya, dari situ keluar beberapa cabang tulang yang mirip dengan jari tangan. Nih.
Tumbuhan yang memiliki fisik tulang daun menjari biasanya adalah tumbuhan yang memiliki biji terbelah atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Dicotyledonaceae. Contoh tumbuhan ini yang memiliki tulang daun menjari adalah pohon singkong, daun pepaya, daun kapas, dan daun jarak, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh bentuk tulang daun selanjutnya yang nomor 3 adalah tulang daun melengkung. Jenis tulang daun selanjutnya adalah tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung memiliki nama ilmiah atau bahasa ilmiah itu Carvenervis. Pada tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung memiliki ciri-ciri fisik, yaitu mempunyai beberapa tulang besar. Satu tulang besar berada di tengah daun, yang lainnya memanjang mengikuti alur tepi daun. Alur tulang besar pada daun melengkung akan memisah dan akan kembali lagi menjadi satu arah, yaitu pada ujung daun. Biasanya tumbuh memiliki tulang daun yang melengkung adalah tumbuhan yang berbiji tunggal atau dalam bahasa ilmiah disebut monocotyledonia. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung adalah daun gadung, daun waru, terus daun genjer, daun sirih, dan sebagainya. Jenis tulang daun selanjutnya adalah tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar tuh kayak padi bisa tuh. Tulang daun sejajar, tulang daun bertulang sejajar memiliki nama ilmiah yaitu Rectinervis. Pada tumbuhan yang memiliki tulang daun bertulang sejajarnya biasanya memiliki daun yang dimiliki adalah daun bangun garis atau daun dengan bangun pita. Daun bangun garis atau bangun pita pada umumnya memiliki satu tulang besar yang berada di tengah daun dan memundur di sepanjang daun. Sepanjang tulang daun lainnya berukuran lebih kecil seperti memiliki arah sejajar dengan ibu tulang. Tipe tulang daun sejajar sering kita temukan pada tumbuhan berbiji tunggal atau dalam bahasa ilmiah adalah Monocotyledoniae. Contohnya adalah daun tebu, daun padi tuh yang kayak di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Akbar Trianto. Nama saya Rina Nadia Juwana. Nama saya Faiha Eka Ginanwa. Kami dari kelompok 8 10 P1 akan melakukan pengamatan atau observasi terhadap jam. Jam adalah unit waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Bicara soal waktu, lama sebuah jam adalah 1/24 atau 1 hari per 24 jam. 1 jam dapat dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri atas 60 menit dan 60 menit terdiri dalam 3.600 detik. Kata jam telah digunakan pada abad ke-14, sekitar 700 tahun silam. Kata jam ini berasal dari bahasa Latin yaitu cloca, yang berarti bel. Terdapat beberapa jenis jam yang akan kita bahas. Yang pertama, jam pasir. Pasir adalah sebuah alat perangkat untuk mengatur waktu. Jam ini terdiri dari 2 tabung yang terhubung dengan sebuah tabung yang sempit. Tabung atas menuju tabung di bawahnya. Jam pasir ini bisa digunakan untuk mengatur waktu selama 1 jam. Yang kedua adalah jam saku atau jam kantong. Jam saku atau jam kantong adalah sebuah alat pengukur waktu yang bisa dibawa kemana-mana di dalam saku. Jam jenis ini berukuran lebih besar dari jam pasir dan tidak memiliki tali seperti jam tangan, rompi, keras jas, atau ikat pinggang. Sebagai pengganti tali jam adalah rantai penjepit yang bisa dikaitkan ke dalam. Yang ketiga adalah jam waker. Jam waker adalah jam untuk kamar tidur yang dilengkapi dengan alarm atau lonceng yang bisa disetel untuk berbunyi pada jam dan menit tertentu. Jam waker digunakan untuk membangunkan seorang yang sedang tidur atau mengukur waktu untuk aktivitas. Selain jam panjang dan pendek, jam waker mempunyai jam ketiga atau cakra angka untuk menunjukkan pukulannya akan berbunyi. Selain 3 jenis jam tersebut, terdapat beberapa jenis jam yang lain, yaitu
jam. Yang kedua ada dial. Dial tempat di mana jarum jam serta angka-angka menunjukkan waktu. Yang ketiga ada kristal. Kristal atau kaca penutup dial. Yang keempat ada analog. Analog merupakan angka dari 1 sampai angka 12. Yang kelima ada chronograph. Biasanya dilihat pada jam analog terdapat pada jam kecil dan biasa digunakan pada stopwatch. Yang keenam ada chron. Chron merupakan bulatan yang diputar pada samping case jam. Yang ketujuh ada telemeter yang digunakan untuk mengukur jarak. Yang kedelapan ada hand. Hand sebutan untuk jarum jam. Yang kesembilan ada bezel. Bezel merupakan sebuah lapisan yang paling tebal untuk pelindung kristal jam tangan. 10 ada gear, bagian utama dalam jam tangan. Yang 11 ada case. Case merupakan tempat untuk mesin jam. Yang terakhir ke-12 ada backcase. Backcase merupakan penutup casing jam tangan. Manfaat jam terbagi atas dua. Yang pertama, petunjuk waktu yang lebih efisien. Lalu yang kedua, untuk mengatur waktu yang lebih teratur. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, nama saya Salsabila Irwana. Nama saya Muhammad Sagar Sakti. Nama saya Siti Sabila Estiani. Kami bertiga ini akan mengobservasikan jenis kacang. Apa sih lu? Kaca adalah istilah non-botani yang biasanya dipakai untuk menyebut biji sejumlah tumbuhan potong-potongan, namun tidak semua dalam percakapan sehari-hari. Kacang dipakai juga untuk menyebut buah potongan atau bahkan tumbuhan yang menghasilkannya di Jakarta. Kata kacang biasanya dimaksud untuk potongan kacang tanah. Kata ini sebenarnya dipakai untuk menyebut di Jakarta. Kata kacang biasanya dimaksudkan untuk potongan kacang tanah. Kata ini sebenarnya dipakai untuk menjemputkan biji kacang yang berbentuk menyerupai ginjal dan dimakan setelah dikeringkan. Pengertian kacang tidak sama dengan nut dalam bahasa Inggris, tetapi lebih dekat dengan pengertian pulse ditambah dengan kedelai, kacang tanah, dan sejumlah sayuran, legum, kacang panjang, os. Kacang biasanya mengandung protein dan atau lemak yang cukup tinggi sehingga banyak yang dihargai sebagai bahan pangan dan bahan pangan yang penting. Biji legum kering yang besar dan mengandung banyak tepung biasanya tidak disebut kacang melainkan kara atau karo. Dalam konteks pangan, kacang dipakai pula untuk menyertai nama produk olahan pangan menyertai olahan pangan yang biasanya dibuat dari kacang tanah. Kacang hijau adalah sejenis palawijaya yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Hijau adalah berbentuk bulat, kecil, dan berwarna hijau. Pohon kacang tanah yang dapat dipanen biasanya sekitar butuh waktu 120 sampai 150 hari. Dan biasanya dalam satu pohon itu dapat menghasilkan 10 sampai 150 biji kacang. Kacang tanah memiliki ciri-ciri memiliki lapisan kulit luar yang tipis dan berwarna coklat yang dapat dibagi dua, dan di dalamnya ada 2 butir atau mungkin kadang 3 butir kacang yang besarnya seperti kacang polong yang berwarna coklat atau kesembu yang dapat dikonsumsi oleh orang-orang. Kacang juga memiliki banyak manfaat. Dia mengandung banyak kalori, yaitu 567 kalori per 100 gram, dan mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan juga nutrisi yang bagus untuk kesehatan tubuh. Dan kacang juga memiliki
kandungan lemak yang tak jenuh yang dapat menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik yang bagus juga untuk pertumbuhan dan juga dapat bagus untuk pertumbuhan tubuh sekarang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendara. Sepeda motor pertama kali dibuat oleh ahli mesin Jerman yang bernama Gottlieb Daimler pada tahun 1885 ketika ia memasukkan mesin dengan pembakaran yang sempurna pada sepeda yang didesain sendiri. Sepeda tersebut memiliki 4 roda, termasuk roda tambahan seperti sepeda anak-anak. Putra Daimler menjadi orang pertama yang mengendarai sepeda motor. Ketika ia mencoba kreasi ayahnya pada tanggal 10 November 1885 dengan kecepatan menghampir 10 kpj. Beberapa model sepeda motor kemudian diperkenalkan di Inggris, Jerman, Prancis pada tahun 1909. Harley Davidson mengenalkan mesin yang bernama V-twin. Mesin tersebut memiliki suara besar yang terdengar jantan. Mesin tersebut menjadi mesin klasik Amerika. Periode 1960 dan 1970, perusahaan Jepang seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha mulai memperkenalkan sepeda motor dan perkembangan mesin dan suspensi, dan mereka mampu bersaing dengan produsen motor yang sudah lebih dulu ada. Kelak, sepeda motor mesin 4 langkah 750 sampai 1200 cc yang bertenaga besar produksi mereka akan mendominasi pasar sepeda motor jalan raya. Sedangkan mesin 2 langkah yang ber-cc 250 sampai 500 akan menguasai pasar sepeda motor off-road. Sepeda motor memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah motor bebek. Motor ini adalah motor jenis manual tanpa kopling. Motor ini memiliki corak bodi dari bawah jok pengemudi hingga naik ke atas stang. Contoh sepeda motor ini adalah Honda Supra X. Cruiser adalah tipe sepeda motor yang memiliki torsi mesin yang besar dan memiliki kemampuan menarik beban yang besar. Biasanya sepeda motor ini identik dengan 2 silinder. Riding position yang santai dan bergaya chopper. Posisi tangan lebih tinggi daripada posisi duduk, yang memiliki posisi duduk selonjor. Contoh daripada sepeda motor ini adalah produk pabrikan Harley Davidson. Memiliki jenis cruiser, bebek. Motor juga memiliki jenis yang bernama skuter matic. Skuter matic adalah tipe sepeda motor yang tidak menggunakan operan gigi manual. Motor ini dikendarakan dengan tegak dan mempunyai kapasitas cc yang kecil, serta motor ini lebih ringan daripada motor jenis bebek. Motor ini biasanya digunakan oleh para wanita dan cocok digunakan di dalam wilayah atau kota. Contoh dari skuter matic ini adalah Honda Vario, Honda Beat, dan Honda Scoopy. Sepeda motor juga memiliki dampak negatif, yaitu sebagai berikut: meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan, asap kendaraan bermotor dan polusi udara, penyebab kesenjangan sosial, dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari observasi sepeda motor. Salam kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengobservasikan buah pisang Ambon. Ya Allah, dari
Buah pisang merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan kandungan vitamin dan mineral yang mudah didapatkan serta murah harganya, sehingga buah pisang ini dapat dijadikan manfaat makanan suplemen atau makanan pokok keluarga. Karena kekayaan, manfaat, dan kandungan vitamin yang dimiliki oleh buah pisang, kami akan melaporkan hasil penelitian yang meneliti kandungan serta vitamin yang terdapat pada buah pisang. Salah satunya pisang yang akan kami teliti adalah pisang Ambon dan buah pisang di Indonesia. Di Indonesia, pohon pisang dapat dijumpai di mana-mana, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Serta kita juga dapat melihat pohon pisang di pedesaan ataupun di pinggir jalan. Sedangkan buah pisang adalah buah yang sering dijumpai atau bisa kita sebut buah yang belum langka. Pohon pisang ini berbuah tak mengenal musim. Sekiranya bila sudah cukup umurnya, pohon pisang akan berbuah. Tentu saja, jika tanaman atau pohon pisang ditanam dengan baik, maka buahnya pun akan menghasilkan kualitas yang cukup baik. Berikut ini merupakan daftar nutrisi, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam buah pisang Ambon. Jenis nutrisi dan kandungan yang terdapat dalam buah pisang Ambon: air, karbohidrat, serat, protein, lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, zat besi, kalsium, magnesium, sodium, tembaga, dan seng. Dari jumlah nutrisi yang terkandung dalam buah pisang, banyak sekali manfaatnya, yaitu 1. Menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata, mencegah resiko kanker, mencegah resiko ginjal, dan mencegah penyakit jantung. Pisang tongkat langit, pisang awak, pisang lidah merah, pisang kapas, pisang barangan, pisang genderuwo, pisang susu, pisang raja, pisang kepok, pisang nangka, pisang batu, pisang lampu, pisang badak. Dari observasi kali ini tentu saja banyak hal yang dapat kita pelajari untuk menambah wawasan kita. Menjaga kesehatan tubuh sama mudahnya seperti mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, salah satunya buah pisang. Buah pisang ini bukanlah buah yang mahal dan sulit didapatkan, namun mudah untuk dikonsumsinya dan murah pula harganya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya ingin menjelaskan tentang buah pisang. Pisang adalah nama yang diberikan kepada tumbuhan raksasa berdaun besar, memanjang dari suku Musaceae. Buah ini tumbuh bersusun atau bisa disebut sisir. Ketika matang, semua buah pisang akan berubah warna menjadi kuning. Walaupun begitu, ada buah pisang berwarna hijau, ungu, atau bahkan kehitaman. Pisang sendiri adalah buah yang mengandung sumber energi atau karbohidrat dan juga mineral, terutama kandungan kalium. Selain itu, tahukah kamu apa saja manfaat pisang bagi kesehatan dan pengobatan penyakit? Seperti yang kita ketahui, pisang mempunyai kandungan gizi yang banyak dan juga pisang salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Manfaat pisang dapat mengurangi resiko kanker, asma, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Gizi pada pisang dengan ukuran sedang sekitar 126 gram dan itu dianggap satu porsi. Dalam satu porsi pisang mengandung sekitar 110 kalori, 30 gram karbohidrat, dan 1 gram protein. Selain itu, pisang juga mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral di dalamnya. Di antaranya 1. Protein 19 mg, 2. Magnesium 34 mg, folat 25 mg, riboflavin 0,1 mg, niacin 0,6 mg,
vitamin A 81 IV, zat besi 0,3 mg, vitamin BG 0,5 mg, mangan 0,3 mg, vitamin C 5,5 mg, kalium 450 mg, serat 3 gram. Pisang juga mempunyai berbagai jenis pisang. Di antaranya 1. Pisang kapas, 2. Pisang Raja Aceh, 3. Pisang kepok kuning, 4. Pisang uli, 5. Pisang nangka, 6. Pisang tanduk, 7. Pisang ambon, 8. Pisang susu, 9. Pisang emas, 10. Pisang Cavendish. Buah pisang diperkirakan berasal dari kawasan Asia Tenggara. Pisang mengalami perjalanan sejarah yang panjang, yang dimulai dari hutan di Asia Tenggara hingga menjadi salah satu buah paling populer di dunia. Para ahli berpendapat bahwa buah ini merupakan yang pertama dibudidayakan oleh manusia dan mendahului budaya padi. Budidaya pisang diyakini pertama kali dilakukan di dataran tinggi Papua Nugini. Bukti tertulis paling awal tentang keberadaan pisang ditemukan dalam tulisan-tulisan Buddhis padi dari abad ke-6 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa buah tersebut telah mencapai di India pada saat itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri makan nasi. Terima kasih. Temen aku bikin video ini adalah untuk menampilkan hasil observasi yang aku sama teman-teman aku telah lakukan. Terus kau, objek apa sih yang kamu observasiin sama teman-teman kamu? Nah, objek yang aku sama teman-teman aku observasiin adalah sebuah jenis dari lampu, yaitu lampu neon. Kalian pasti tahu kan apa itu lampu neon? Ya, lampu neon atau fluorescent lamp adalah lampu yang memanfaatkan pancaran cahaya dari fosfor yang berasal dari sinar ultraviolet yang berasal dari gas atau uap. Gas tersebut merupakan gas merkuri atau mercury vapor yang teraliri dari aliran listrik. Mercury vapor biasa disebut dengan gas neon, maka lampu yang menggunakan gas tersebut disebut juga dengan lampu neon. Lampu neon adalah salah satu lampu yang sering identik disebut sebagai lampu AC yang bertegangan tinggi. Memang kenapa sih disebut seperti itu? Karena lampu tersebut harus menggunakan tegangan AC yang tinggi untuk penyalaannya. AC di sini bukan artinya air conditioner ya guys. AC di sini adalah arti dari alternative current. Lampu neon tidak bisa diterapkan dengan menggunakan suplai DC tegangan yang rendah. Jika ia ingin menggunakan suplai DC yang rendah, ia harus menggunakan penaik dan penurun tegangan terlebih dahulu. Teknologi terus berkembang dengan ditemukannya lampu listrik Thomas Alva Edison pada tanggal 21 Oktober 1879 di laboratorium Edison Menlo Park, Amerika. Penemuan brilian Edison ini kemudian diadaptasi oleh insinyur dan ahli kimia bernama Georges Klotz. Insinyur dan ahli kimia ini berusaha mengembangkan aliran listrik ke dalam tabung gas neon. Usahanya pun berhasil dan ia sukses membuat lampu neon berwarna merah. Kemudian, ia menambah jumlah tabung yang diisi dengan gas neon. Dan untuk yang pertama kalinya, tabung gas neon ditemukan. Kalian tahu nggak sih kalau lampu neon itu ada banyak jenisnya loh? Yang pertama, lampu esensial. Lampu esensial merupakan lampu sorot dengan harga terjangkau yang cocok untuk menggantikan lampu sorot halogen. Lampu ini memberikan efek pencahayaan yang alami. Lampu ini dirancang untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum dalam segmen hotelan, retail, dan rumah. Lampu ini memiliki daya 8-23 watt dan memiliki total cahaya yang dapat dipancarkan sebesar 400-1150 lm. 2. Lampu Geni. Ya, benar. Lampu Geni sama lampu esensial itu memang sama. Tapi ukuran lampu Geni lebih kecil daripada lampu esensial. Dan juga lampu Geni menyediakan 2 fitting, yaitu satu fitting untuk E14 dan juga satu fitting lagi untuk E27. Lampu Geni memiliki daya sebesar 5-11 watt dan juga memiliki total cahaya yang dipancarkan sebesar 250-550 lumen. 3. Lampu tornado.
Lampu tornado yang berbentuk ulir atau spiral dipilih untuk digunakan dalam rumah tangga karena bentuknya yang lebih kecil dan lebih ringkas dari lampu esensial dan memudahkannya untuk ditaruh di kap atau lampu gantung. Bentuknya yang ulir atau spiral membuatnya susah untuk pecah ketika terkena benturan. Lampu tornado memiliki tahan sebesar sampai 23 watt. Dan lampu tornado memiliki total cahaya yang dipancarkan sebesar 660 sampai 1380 lm. 4. Lampu ambience. Kelebihan lampu ambience terletak pada kemampuannya menekan temperatur cahaya yang berbeda, menciptakan suasana rileks, meningkatkan konsentrasi dan suasana hati pembacanya. Selain dari 4 macam lampu neon tersebut, ada 5 macam lagi, yaitu lampu decoupage, lampu PLC, lampu PLS, lampu PLL, dan lampu redesign PLT. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan tentang lampu neon? Sepertinya cukup di sini saja video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lydia Rahma. Nama saya Bagus Pilianto. Nama saya Ananda Isya. Kami di sini ingin mengobservasi buah jeruk. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Isya Permatari Putri dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin mengobservasi buah jeruk. Kali ini kami memilih buah jeruk nipis untuk diobservasi. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bentuk jeruk nipis secara umum. Jeruk nipis atau yang mempunyai nama lain Lasitrus aurentifolia. Buah jeruk nipis adalah buah tahunan yang berasal dari kawasan Asia. Sejak ratusan tahun yang lalu, tanaman pohon jeruk nipis sudah tersebar di kawasan Asia Tenggara dan berkembang biak di kawasan Asia Tenggara, baik secara alami maupun dibudidayakan. Jenis jeruk selain jeruk nipis adalah jeruk Bali, jeruk Pontianak, jeruk Ponkam, dan jeruk Mandarin. Perkenalkan, nama saya Lydia Rahma. Saya akan melanjutkan penjelasan dan menyebutkan ciri-ciri dari buah jeruk nipis. Daging buah jeruk nipis berwarna putih kehijauan, sangat asam, mengandung vitamin C dan asam sitrat. Di Indonesia, umumnya buah jeruk nipis hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tumbuh di tanah alkali dan di tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ciri-ciri dari buah jeruk nipis. Yang pertama, bentuknya bulat, adapun yang berbentuknya lonjong. Yang kedua, memiliki warna hijau kekuningan. Yang ketiga, memiliki rasa yang sangat asam. Yang keempat, memiliki biji yang berbentuk oval. Yang kelima, memiliki kulit dan daging yang sangat tebal. Manfaat dari buah jeruk yaitu mencegah kanker, jerawat, rambut rontok, membantu mengurangi tekanan darah tinggi, dapat menyehatkan ginjal, dan dapat menjaga berat badan menjadi lebih ideal. Kesimpulannya, jeruk nipis yang mempunyai nama latin Citrus aurentifolia ini sangat bermanfaat. Jadi pertumbuhan dan kehadirannya perlu dijaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mewakilkan kelompok 1 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan salam hormat kepada Pak Rizky selaku guru bahasa Indonesia.